Hai teman-teman, kembali lagi di Rasional. Hari ini kita akan mendengar sebuah kisah yang berat, namun syarat akan kekuatan tentang seorang penyintas. Semoga cerita ini bisa menjadi pengingat akan pentingnya harapan. Kisah ini dimulai saat aku, seorang siswi SMK Perhotelan, menjalani magang wajib di sebuah hotel di Jakarta. Di hari kedua, seorang staf pria di lantai tempatku bekerja mulai menunjukkan gelagat aneh. Pertanyaannya seringkali membuatku tidak nyaman, menyinggung hal-hal pribadi. Aku mencoba mengabaikannya dan fokus pada pekerjaan. Hingga suatu hari, dia mengajakku melewati tangga darurat dengan alasan lift penuh. Di tangga yang sepi itu, sesuatu yang mengerikan terjadi. Dalam sekejap, duniaku terasa runtuh. Aku tak berdaya, dan kejadian singkat itu terasa seperti mimpi buruk yang tak akan pernah berakhir. Setelahnya, dia melakukan hal yang membuatku hancur. Dia memasukkan sejumlah uang ke sakuku dan berkata, "Makasih ya." Aku merasa jijik dan langsung berlari ke toilet. Di sana, aku menangis dalam diam. Ketakutan terbesarku bukan hanya trauma, tapi juga masa depanku yang terasa hancur. Aku tidak menceritakannya pada siapapun dan izin tidak masuk kerja selama hampir 2 minggu. Aku hanya bisa menangis di rumah sepupu, tak berani pulang karena takut membuat orang tuaku khawatir. Akhirnya, aku memutuskan untuk kembali dan menyelesaikan magang. Saat kembali, aku berpapasan dengannya. Dia hanya menatapku dan tersenyum, senyum tanpa rasa bersalah yang begitu menyakitkan. Aku tidak pernah berani melaporkan kejadian itu, apalagi ketika aku kembali mengalami pelecehan verbal di departemen lain dan justru aku yang disalahkan. Keyakinanku pupus, aku merasa tidak akan ada yang percaya padaku. Trauma itu membuatku membenci semua pria. Aku merasa hidup ini tidak adil. Pikiran untuk mengakhiri hidup sempat terlintas, tapi aku bertahan demi orang tuaku. Aku yakin Tuhan akan memberiku hari yang lebih baik. Setelah lulus, aku mencoba melindungi diri dengan hijrah. Aku beribadah dengan tekun dan mengubah penampilanku. Ironisnya, itu justru menarik perhatian. Padahal niatku adalah untuk menjauhkan semua orang. Saat aku mulai kuliah psikologi, aku sadar bahwa semua itu hanyalah topeng. Aku memutuskan untuk berhenti bermain peran dan mencari penyembuhan yang tulus menjadi diriku sendiri. Di masa-masa terendahku, aku bertemu dengan pacarku sekarang. Dia melihat ada luka di mataku. Sebagai sesama penyintas trauma, dia tidak menghakimi. Perlahan, dia membantuku percaya bahwa tidak semua pria itu sama. Untuk teman-teman di luar sana yang mungkin mengalami hal serupa, teruslah berjalan mengikuti waktu. Jangan biarkan masa lalu menahanmu. Hidup adalah perjalanan. Akan selalu ada rintangan, tapi kita harus memilih untuk terus maju mencari kebahagiaan. Aku tidak percaya pada konsep memaafkan jika hati masih marah. Jujur, jika suatu saat aku bertemu lagi dengannya, aku hanya ingin sebuah kelegaan dan keadilan atas semua rasa sakit ini.